Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu pengantar tentang bagaimana sedekah seorang non-muslim, apakah ini juga bernilai sedekah seandainya dia tetap di dalam keadaan non-muslimnya, apakah juga bernilai satu pahala bagi dia meskipun dia bukan orang Islam. Karena banyak kita temukan lembaga amal di dunia ini yang donaturnya adalah non-muslim. Sebagaimana pernah jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang namanya Abu Hizam gitu ya, yang bersedekah 100 ekor unta, kemudian 100 dinar pada seseorang dikala dia belum memeluk Islam. Nah, apakah sedekah ini bernilai pahala kalau dia tetap dalam ketidak beragama Islamnya, tetap ada dalam keadaan non-muslimnya, atau sebaiknya bagaimana? Sebaiknya dia memeluk agama Islam kemudian jadi pahala baginya, atau seperti apa? Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An hadasana Abdullah ibnu Muhammad, hadasana Hisham, hadasana Ma'mar, an Zuhri, an Urwah, an Hakim ibnu Hizam radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannas biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin wasilatin rahimin fahal fiha min ajrin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. Baik, artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu saat masih di zaman jahiliyah aku sering beribadah mendekatkan diri dengan cara bersedekah, membebaskan budak dan juga menyambung silaturahim. Apakah dari semuanya itu aku mendapatkan pahala dari Allah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menerima dari kebaikan yang dahulu kamu kerjakan. Baik, pesan dari hadis ini pertama, menjawab pertanyaan di atas, apakah amal kebaikan, sedekah, memerdekakan budak, menyambung silaturahim non-muslim yang dikerjakan pada saat dalam kekafiran ini bernilai pahala di sisi Allah? Ya, benar. Bagi non-muslim yang beramal kebaikan, bersedekah, ia dinantikan. Bersedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim, ia dinantikan pahala besar amal baiknya jika kemudian ia menjadi seorang muslim, memeluk agama Islam. Sama. Yang kedua, sebenarnya masalah yang terkandung dalam hadis ini adalah apakah seorang non-muslim yang masuk Islam dan bagus kualitas keislamannya mendapatkan pahala amal baik perbuatan yang pernah ia kerjakan di masa kekafirannya, di masa lalunya. Baik, para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna hadis ini. Imam Abdullah Al-Mazari berkata, makna lahir hadis tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ilmu usul. Sebab amal perbuatan yang dilakukan oleh orang non-muslim dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dianggap tidak sah. Dan beranggapan ulama amal perbuatan baik mereka yang tidak dilandasi iman pada Allah atau keislaman ini dianggap tidak sah. Dan bentuk ketaatannya tidak dianggap mendapatkan pahala. Ada pendapat ulama usul yang mengatakan tidak sah dan tidak mendapatkan pahala.
Namun ada pula pendapat ulama yang menyatakan bahwa seorang telah melakukan perbuatan baik, tentu perbuatan baik tersebut baru akan bermanfaat baginya setelah ia memeluk agama Islam. Dengan kata lain, perbuatan baik tersebut sebagai batu loncatan, sebagai apa? Batu loncatan, sebagai golden bridge atau jembatan emas, batu loncatan bagi seorang non muslim nanti untuk kemudian masuk Islam, baru ini akan dijemput, akan dinanti pahala amal perbuatan yang telah dia kerjakan selama kekafirannya, selama dia belum memeluk agama Islam. Ini akan bernilai pahala di sisi Allah ketika dia kemudian memeluk agama Islam, sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu an yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ia telah memerdekakan 100 budak, bersedekah 100 ekor unta pada masa sebelum dia memeluk Islam, dan juga melakukan hal yang sama setelah memeluk agama Islam. Sebelum memeluk Islam, perbuatannya sangat banyak, ibadahnya, amal sedekahnya sangat banyak, dan setelah memeluk Islam juga tetap melakukan perbuatan kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga, Al-Qadhi ia berkata, ada yang mengatakan bahwasanya makna hadis tersebut adalah berkat amal perbuatan baik yang telah ia kerjakan pada masa zaman kekafirannya, maka Allah berikan hidayah. Jadi amal perbuatan ini menjadi hidayah atau sebab turunnya hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam. Sebab sejak awal telah muncul dalam dirinya amal kebaikan, maka hal tersebut menjadi pertanda kebahagiaan dalam dirinya di akhir hayatnya kelak. Jadi ternyata Masya Allah, jadi kebaikan ini akan menunjukkan pada kebaikan berikutnya, yakni hidayah untuk memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslamal kafir fa hasana aslamahu, katabahu ta'ala lahu kulla hasanatin zulfaha wa maha anhu kulla syai'atin." Artinya apabila seorang kafir memeluk Islam lantas kualitas Islamnya baik, maka Allah akan menulis untuknya setiap amal kebaikan yang dulu ia kerjakan, menghapus setiap keburukannya yang dulu pernah ia kerjakan, melipat gandakan kebajikan yang pernah ia perbuat dengan 10 sampai 700 kali lipat. Jangan keburukannya akan dibalas dengan yang serupa kecuali Allah berkenan untuk mengampuninya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang keempat, inilah indahnya agama Islam. Senantiasa mengajarkan untuk berbuat kebaikan, bersedekah untuk umat Islam maupun non-muslim. Sebab dengan perbuatan kebaikan, bersedekah tersebut, maka Allah akan memberikannya hidayah kepada keislaman, kepada surga, kepada jalan yang lurus, kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang bernilai keabadian, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi bersedekah yang salah sasaran itu ada manfaatnya, bersedekahnya orang non muslim pun ada manfaatnya sebagai jembatan emas menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya untuk dapat beramal kebaikan dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.